Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayyuhas salikuna ila tariqillah, jamaah penempuh jalan Allah, mari kita awali kajian kitab Risalah Qusyairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sar barokah, anak cucu soleh dan solehah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kitab ini. Kita buka halaman 227, masih berkaitan dengan pembahasan tentang tawakal ya. Jadi tentang tawakal. Tentang tawakal ya. Tawakal niku sakwuse tandang baru tawakal ya. Jadi tandange berarti kudu diperhitungkan ya. Dengan matang baru tawakal ya. Jadi urutane nek kita saben dina berangkat nang pasar, tapi di pasar niki wis ditoto secara bagus. Nah, kemudian kita berangkat, setelah datang nunggoi dagangan, disitulah kita tawakal. Tapi tawakal itu tidak langsung moro tawakal ya. Nek cara sakniki nggih, jual beli itu tidak hanya menunggu pembeli, tapi saniki sing kathah modele online. Nah, setelah itu semua kita tempuh, barulah tawakal. Karena tanpa tawakal, seseorang akan gampang putus asa. Jadi gampang seseorang itu putus asa. Tapi kalau dengan tawakal, dia serahkan semua kepada Allah dan tidak akan terjadi putus asa ya. Apalagi di dalam Al-Quran kita diingatkan wala tai'asu mir rauhillah. Jadi jangan kau putus asa ya, dengan rauhillah, dengan rahmat Allah ya. Pasti diberikan oleh Allah kepada kita ya.
Karena apa? Kita buka ya halaman 227 ya. Seorang laki-laki telah bertanya kepada Hatim al-Asom, dari mana engkau makan? Dia menjawab dengan mengutip firman Allah, walillahi khazainus samawati wal ard. Ya. Lakinnal munafikina la yafqahun. Ya. Jadi perbendaharaan langit dan bumi itu milik Allah ya. Walakinnal munafikina, tetapi orang-orang munafik itu la yafqahun, ora paham ya. Jadi ora paham. Jadi di dunia ini banyak perbendaharaan Allah ya. Tidak hanya di dunia tapi juga di langit dan bumi itu. Nah itu kita harus yakin di sana ada jatah kita ya. Jadi ada jatah kita. Nah kita tahu bahwa tawakal itu berkaitan dengan jatah ya. Jadi jatah kita niki umpama di gelas ngoten ya. Jadi nek jatahe iku pancene sak gelas nggih pun niku jatahe. Tapi lek wis kebeken niku mutah, tumpah. Niku jenenge al-faid. Pelimpahan. Jadi pelimpahan. Jadi kalau kita nyumerapi jatah kita, cuma kita mboten semerap berapa jatah kita. Itu sing semerap namung Gusti Allah. Cuma ketika jatah itu diberikan oleh Allah, ya, maka pada saat itu ya kalau kurang akan ditambah sampai maksimum. Kalau sudah maksimum terjadilah pelimpahan al-faid. Nah, pelimpahan ini bisa berwujud ya. Jadi bisa wujud ke kebaikan. Ya. Jadi kebaikan. Tapi ada kejelekan. Nah, kebaikan itu jadi kebaikan itu ya melimpah dalam bentuk sedekah. Jadi dalam bentuk sedekah dan lain-lain koncone sedekah. Nah, bisa juga dalam bentuk itu sedekah kan berarti dari sedekah niki enten zakat ya. Kemudian infak ya dan lain-lain. Ini kalau melimpah kepada kebaikan. Jadi wis pancen jatahe sakmono gitu. Nah, tapi nek kejelekan, pelimpahan kejelekan ini membawa bahaya itu. Jadi bahaya bagi dirinya dan orang lain gitu. Jadi biasanya kejelekan itu terjadi ketika dia berusaha ya, kemudian koyo-koyo wis oleh jatah tapi kebablasan. Ini membawa pengaruh jelek pada diri kita dan orang lain gitu ya. Jadi bahaya untuk diri dan orang lain ya. Jadi bahaya seperti kasus sakniki dan sing rame di Jakarta kan ngoten. Ya rezekine jatahe mek titik. Tapi nyambut gawene ora bener. Maka terjadi pelimpahan.
duwe di gudang ini akeh gak di daftarno nang negara, kuatir engko di songko oleh dia duwe. Akhirnya melayu nang kanca-kancane, lah kanca-kancane oleh bagian kejelekan gitu ya. Jadi itu adalah al-faid. Nah, jadi kalau teorinya dulu pernah saya terangkan, teorinya Dunnun al-Misri, Dunnun al-Misri, ya, al-Misri. Jadi al-Misri, jadi jenenge Dunnun tapi wong Mesir. Ya. Dia seorang Yahudi asalnya dan ahli kimia. Dia mencoba untuk merenungkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Sampai dia menggambarkan rezeki hamba itu ya ono takerane gitu ya. Jadi lek takeran sak gelas ya, maka rezeki itu akan melimpah. Jadi ono takeran ya. Jadi kalau rezeki itu satu gelas, maka akan melimpah pada orang lain. Nah, kalau itu hasil dari usaha kebaikan, maka akan membawa kebaikan pada orang lain juga. Tapi kalau itu dikejar menggunakan cara yang jelek, maka itu akan membahayakan diri dan orang lain. Nah, dia teori tasawufnya itu tentang an-nadhariyatu fil faid, teori tentang pelimpahan. Sami kaliya Rabi'ah Adawiyah iku teori an-nadhariyatu fil mahabbah, ya, teori tentang cinta. Ya. Nah, jadi kalau kita ini sudah memahami bahwa ada rahasia yang kita tidak tahu yang dimiliki oleh Allah, yang itu sebagai jatah kita. Ya. Nah, jatah itu adalah sesuatu yang dirasakan. Jadi jatah itu sesuatu yang dirasakan, bukan sesuatu yang dimiliki. Ya. Karena ada yang dimiliki tapi dia tidak merasakan. Tapi ada orang itu ya memiliki dan itu dia langsung merasakan. Jadi kalau kelebihan akhirnya sing ngrasakno wong liya. Jadi lek ana wong duwe omah, ana sing tinggeni, ya iku jatahe. Tapi lek duwe omah maneh, dheweke gak ngenggeni, maka nunjuk wong kanggo nunggoki, ya jatahe wong iku. Dia hanya memiliki tapi tidak merasakan. Padahal jatah itu adalah sesuatu yang dirasakan. Jadi itu adalah nikmat, menikmati. Makanya banyak orang punya mobil sapirang-pirang sing ngrasakno supire, Pak. Ya. Kula nate nggak ada IP niku. Wonge gagah nek kacamataan ireng, wonge ireng pisan. Aniku melok juragan. Lah juragan niku tiyang Chinese. Aniki mobile wae. Satu ketika kula kepanggih dereke tiyang estri, Mas. Mas iku kok sugih ya mobile akeh. Lho iya pancene ya dheke gak melok duit tapi melok menikmati. Jadi melok menikmati padahal gak tahu tuku bensin. Apa pajak entek gak melok bayar tapi ngalor ngidul dheweke sing gawe, mulai Mercy sampai ya sembarang mobil bagus-bagus gitu. Nah itu memang ono jatai ya, jatai. Nah kepemilikan itu bukan berarti itu yang menjadi bagian dari jatah niku wau. Ya, jatahe terbatas. Jatah sopir masih gak duwe mobil tapi iso nyetir terus ngalor ngidul ya padha ae gitu. Ya itulah nikmatnya.
Nah, jadi kalau itu kebaikan, melimpahnya ke sedekah dan zakat serta infak. Makanya lek ana wong duwe mobil gak gelem nyetir, mesti golek wong dikongkon nyetir. Amen gak iso nyetir dhewe ya. Nyambut gawe masa dientekno dhewe ta. Gitu ya. Ya kancane dibagi. Gitu ya. Jadi kalau orang punya usaha kemudian dia melibatkan banyak pekerja, ya memang rezeki ini ndek kono. Dia telah mendapatkan usaha, yang usaha itu miliknya, tapi yang menikmati itu banyak orang. Jadi yang menikmati itu banyak orang. Makanya lek ana wong duwe tenaga kerja akeh, keluargane melok mangan, tenaga kerja niku melok mangan, ganjarane sing buka pekerjaan iki luar biasa. Jadi ganjaran wekdal kula pas ten Kediri juragane gudang garam niku tilar donya ya. Nah, terus piro pegawene gudang garam 10.000. Lah dihitung ambek bojone dadi 20.000. Dadi hitung karo anak-anake dadi 50.000. Waduh ganjarane luar biasa. Umpama wong Islam gitu lah. Nah, umpama wong Islam, tapi yang kita mboten semrap. Makanya ketika itu Yai Makhrus Ali karena baik dengan pemilik gudang garam, ya. Nah, niku putrane niki njaluk tolong supaya melok ndongakno teko nang omahe. Akhirnya Yai Makhrus ngejak santrine, karo santrine lho Mbah, niku lek tiyang sanes tiyang Islam. Iya, aku ya ngerti lek dudu wong Islam. Lah kok tahlilan ten mriku? Ora apa-apa, ayo tahlilan di kono. Engko ndonga. Dongane supaya anak-anake meni-meni mlebu Islam. Ngoten. Iku jenenge politik tahlil. Dudu tahlil politik, tapi dirungkas enten tahlil politik. Niku politik tahlil. Gak apa-apa wis. Karena di sana ada rahasia yang orang lain itu tidak tahu. Ya. Lah sapa ngerti ndonga ndek kono dadi sebabe putrane putune ana sing mlebu Islam. Makanya menurut riwayat enten niku putune sing mlebu Islam gitu. Nah niku makanya kula niku kula sebutaken sebagai politik tahlil. Tapi meneh-meneh lek ana tahlil politik ya ana calon ngundang jenengan sedaya tahlil politik soalnya kate dadi bupati. Nah, perlu diketahui bahwa tempat tawakal itu dalam hati. Jadi balik kados pembahasan kita nika. Jadi niki menungso niki nggadahi hati. Ya, jadi gambare kula mboten saged gambar sing apik. Lah niki ndek ati niki hati. Ini adalah tempat tawakal. Semua apa yang kita kaji itu adalah kajian tentang hati. Ya, tawakal, ya ikhlas, napa mawon pun. Niku cinta, niku urusan hati. Ya. Jadi tawakal itu tempatnya adalah di dalam hati, dan tidak ada orang yang bisa membaca ketawakalan seseorang dan tidak bisa membaca keikhlasan seseorang. Sing iso maca awake dhewe. Iso diceritakno tapi durung mesti sing cerita iki ya iso nglakoni. Ya jadi ya ceritane Hakim kan menyanyi jagalah hati ya. Terus napa bu ibu biasa iku guyonane wong jagalah hati aku kate rabi gitu ya. Rabi maneh Pak gitu ya. Padahal wong dikongkon jaga hati itu akhirnya peminati ibu-ibu mboten enten pun gitu. Nah jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, jadi tempatnya di dalam hati. Gerakan yang dilakukan dengan anggota badan ya
tidak akan meniadakan tawakal yang dilakukan dengan anggota dengan potensi hati ya. Jadi tidak bisa, lebih-lebih seorang hamba yang menyatakan bahwa ketentuan hidup semata-mata dari Allah. Apabila ada sesuatu yang sulit, maka itu karena ketentuannya. Apabila ada yang relevan, maka itu karena kemudahannya. Jadi lek ono sing menurut menungso iki angel, yaitu memang ketentuannya Gusti Allah. Lek gampang, yaiku ketentuannya Gusti Allah gitu. Makanya enten perdebatan Allahumma ndonga nika, Allahumma yassir wala tu'assir ya. Gusti panjenengan gampangaken kula lan pun panjenengan angel-angel gitu. Jarine lho masa Gusti Allah gaya angel menungso ta gitu. Kok dungane wala tu'assir gitu. Ya niku padahal biasa kula wis kadung maca Allahumma yassir wala tu'assir. Makanya terus enten sing diganti Allahumma yassir ya. Umpama maca suratul Fatihah Allahumma bihaqqi suratil Fatihati wa asrariha antu yassira lana jami'a umurina umurid dunya wal akhirah kama yassartahu likatirin min ibadika ya Allah ya rabbal alamin. Mboten othek-othek ya pun angel-angel panjenengan Gusti. Nah engko lek kita niki nganggep Gusti Allah ngangel-angel menungso malah ya apa? Gusti Allah mboten nate ndamel angel ten menungso. Menungsone dhewe sing angel-angel gitu ya. Wong kabeh iku gampang gitu ya. Makane tawakal niku sajane kondisi ati. Lah niku kita kudu lek wis tawakal aja nganggep mara sesuatu itu angel. Ndak. Kabeh iku gampang. Lek durung teko pancene durung wayahe gitu. Jadi lek durung teko durung wayahe gitu. Makanya setiap hamba Allah dia selalu memohon. Lah memohonnya adalah kemudahan gitu ya. Jadi memohon kemudahan ya. Nah oleh karena itu ya, karena itu dalam hati ya, kemungkinannya ya ada dua ya. Jadi kita mungkin nganggep ya, nganggep angel utawa nganggep gampang. Maka sing penak niku kita nganggep gampang ya. Jadi nganggep gampang. Jadi angel ya. Niki gampang. Nah niki sing utama. Kalau semua apa yang kita hadapi tidak ada yang sulit. Kabeh niku gampang. Ya, makane nek kita senate kula jelasaken Rabbis rohli sodri Nabi Musa, tapi Nabi Muhammad alam nasrah gitu. Jadi alam nasrah berarti bahwa sesuatu itu tidak ada yang angel gitu ya. Tidak ada yang angel, sesuatu gampang. Akhirnya fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Pun panjenengan anggap iku angel tapi gampangnya kabeh gitu. Ya lek angel iku lek gak siap atine niku malih dadi kacau ya. Jadi malih dadi kacau, kabeh diareken gampang gitu ya. Jadi karena fa inna ma'al usri yusra dibaleni maneh fa inna wa inna ma'al usri yusra. Jadi kalau begitu ya doa kita ya hendaknya minta yang digampangno. Allahumma bihaqqi suratil Fatihah wa asrariha antu yassira lana jami'a umurina. Semua urusan kami mudahkan. Pasti bisa selesai, hanya persoalan. Bisa cepat selesai, ada yang enggak cepat rada suwi gitu ya. Nah, kalau sudah berpikir begitu, maka dia berarti berpikir positif.
terhadap apa yang dihadapinya. Padahal apa yang dihadapinya itu ya pemberian Allah gitu. Dan itu yang terbaik. Masih ketok angel tapi bukan berarti jelek gitu. Ya, bukan berarti jelek. Nah, makanya bagi umat Muhammad diingatkan supaya kita ini tawakal lah, menganggap segala sesuatu itu gampang. Jadi sesuatu itu gampang, tur ndonga Allahumma yassir jami'a umurina umurid dunya wal akhirah kama yassartahu li katsirin min ibadika ya Allah ya rabbal alamin. Jadi nek ngaji tasawuf itu anjen ngaji manajemen kolbu ya. Jadi MK ya, manajemen kolbu ya. Nah, termasuk tawakal, ikhlas, ridho, cinta ya, terus muhasabah dan caranya melalui muhasabah ya. Nah, Anas bin Malik mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dengan membawa unta. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah unta ini saya tinggalkan dan saya bertawakal?" Ya. Ya. Dan saya bertawakal, maka beliau menjawab, ikatlah dan bertawakallah ya. Jadi ada seorang datang kepada Rasulullah, dia membawa unta, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah unta ini saya tinggalkan dan saya bertawakal?" Gitu. Kata Rasulullah, "Canjangan dan tawakallah." Jadi kalau ngoten nggih usaha dhisik baru tawakal. Jadi lek ana nggawa sepeda ya kunci dhisik, lek perlu kuncine 5 gitu ya. Perlu kuncine 5 gitu ya. Baru tawakal. Jadi kalau begitu tandang dhisik mari tawakal. Lah Anas bin Malik niki beda kalian Malik bin Anas. Anas bin Malik niku sahabate Kanjeng Nabi. Bahkan ada yang menyebutkan itu adalah khotimnya Kanjeng Nabi. Kalau Malik bin Anas itu Imam Malik. Nah, Anas bin Malik niku melestarikan tanah kahu tanah salu. Menurut riwayat niku yogane namung 700. Mungkin panjenengan mikir-mikir itu bojo siji atau bojo piro gitu ya. Nah menurut riwayat itu. Nah dia itu ya teorinya begitu, tandang dhisik mari ngono tawakal. Nah iku ngedekno TK dhewe itu ya. Nah menurut Ibrahim Al-Khawwas, siapa yang tawakalnya benar terhadap dirinya sendiri, maka tawakalnya juga benar terhadap orang lain ya. Jadi tawakal itu ya penyono itu ya, bisa terjadi pengertian menyono terutama nanggone wong liya. Jadi orang itu kalau tawakalnya itu baik untuk diri, pasti tawakal itu juga akan berimbas pada orang lain. Bishr Al-Khafi mengatakan, salah seorang dari ulama mengatakan, saya bertawakal kepada Allah, sedang orang lain berbohong kepadanya. Seandainya dia bertawakal kepada Allah, maka pasti dia rela terhadap apa yang dikenakan ya, yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita ini normal gitu ya, kita normal, tidak ada masalah, tidak ada tantangan gitu ya,
Jadi tidak ada tantangan. Yang dulu saya sebutkan ada tantangan di sini. Ya. Jadi ada tantangan atau al-awaik. Maka bagaimana kita mensikapinya? Nah, padahal tantangan ini tantangan berupa yang jelek, gitu. Bohong, diakali, gitu ya. Jadi orang ngakali kan akeh wong ngoten niku. Pesen contohnya sendok karo garpu digawe kenang-kenangan suatu acara pernikahan, gitu ya. Bagus, gitu ya. Begitu menikah nganti isuk niki dikirim. Begitu sore dikirim, kualitasnya mboten padha karo niku. Gitu. Nah, kate ditolak iki ya apa menawi sono meni acarane cuma ya gelok, gitu ya. Nah, berarti itu kan persoalan. Maka bagaimana dia menghadapinya, gitu. Bagaimana dia menghadapinya terhadap tantangan ini? Nek apik nggih ya kita nggih nerima dengan baik ya. Ya kalau enggak cocok ya kita tetap nerima dengan baik. Karo ndongakno muga-muga wong iki meneh-meneh gak kelakuane kaya ngene maneh, gitu ya. Tapi dadi wong ngoten niku nggih angel, gitu. Tak dongakno meneh-meneh dua dolan maneh ngene terus rugi, gitu ya. Pun kadhe ngoten. Jadi tawakal itu ya sudah serahkan aja kepada Allah. Ya, kita doakan yang terbaik ya. Nanti Allah yang nyetir wong iku gitu. Jadi Allah nyetir wong niku gitu. Makanya niku biasa ulama berpikir ngoten. Tapi kalau hukum syar'i ya gak iso. Ya. Jadi lek panjenengan nembak wong ya hukumane ya lek dengan rencana berencana ya sanksi hukumnya ya podo dihukum mati gitu. Tapi lek modele kiai mboten iku wis wayahe ya wis gak apa-apa ya dimaafkan, tapi pemaafan itu kan pribadi. Soal undang-undang ndak ono aturane pemaafan gitu. Jadi undang-undang hukum syar'i niku mboten enten pemaafan. Maaf itu tidak berlaku pada institusi, tapi pemaafan itu hanya berlaku pada orang. Ya. Jadi lek ono pegawai kata mlebu, mari ngono teko njaluk sepuro, ora iso, ono aturane. Gitu ya. Jadi ono aturane. Gitu ya. Nah, jadi kalau begitu ya bagi orang yang tawakal, baik atau tidak baik yang dia terima, dia akan memberikan yang terbaik gitu. Pada orang yang berbuat baik atau pada orang yang tidak berbuat baik gitu. Yahya bin Mu'adz ditanya, kapan seorang laki-laki dianggap tawakal? Maksudnya seseorang itu, orang laki-laki itu ya seseorang siapa saja dianggap tawakal apabila dia rela kepada Allah sebagai pengganti, bukan penganti. Jadi apabila dia rela kepada Allah sebagai pengganti, tapi maksudnya pengganti, ya wis engko diganti karo Gusti Allah itu. Jadi ana wong dirugikan, dia tidak macam-macam, tetap apik. Karena dia yakin bahwa engko diganti karo Gusti Allah. Kadek gantine luwe akeh. Jadi ganti ini luwih akeh. Lah itu rahasia, kita tidak tahu, ada rahasia itu. Diuji dhisik baru nanti oleh Allah diberikan. Karena tadi kita dalam Al-Qur'an kan dipun sebutaken walillahi khazainus samawati wal ard. Ya. Ojo kuwatir, engko dijoli karo Gusti
Allah itu. Tapi pertama itu ya pegel tapi pono sing ngelingno ya. Tapi lek sing teko ndelok dongakno ae muga-muga kecemplung sumur gitu. Ae iki ana sing ngipasi apa nggarai. Lah kita pun ngantos seneng kipas-kipas gitu ya. Ya wis engko diganti karo Gusti Allah sing luwih akeh lan luwih bagus gitu ya. Ibrahim Al-Khawwas mengatakan, suatu hari saya berjalan di daerah padang pasir. Tiba-tiba ada suara memanggilku. Saya menoleh ke belakang, ternyata ada orang Arab dusun. Jadi ono wong Arab iku ono Arab kutha, ono Arab dusun. Ya, sing Arab dusun niku ya lek basa Malang niku napa? Ya, desit gitu. Ya, lek kutha kutit gitu ya. Nah, ada seorang Arab Badui, ya kalau di Jawa Barat ada suku Badui, orang desa Arab dusun, sedang berjalan seraya mengatakan, ya Ibrahim, tawakal itu ada di hadapan kami, ya. Tawakal itu ada di hadapan kami. Oleh karena itu, tinggallah bersama kami, ya, sehingga tawakalmu menjadi benar. Gitu. Jadi wong dusun niku wau, niku kan piyambake ro dumateng Ibrahim Ibrahim bin Al-Khawwas ya. Ro ngarepe dhek ngomong tawakal itu ada di depan saya. Maksudnya sing dimaksud niku nggih niku wau ulama niki ya. Maka dia mengatakan, ya Ibrahim, tawakal itu ada di hadapan kami. Oleh karena itu tinggallah bersama kami sehingga tawakalmu menjadi benar. Jadi yo lek ngono yo awakmu kumpul ae karo aku supaya tawakalmu iku bener. Bab ana tawakal sing ketoke kaya bener tapi ora bener gitu ya. Apakah engkau tidak tahu bahwa engkau sangat berharap ingin memasuki kota yang terdapat berbagai makanan dan mengantarkannya pada pemukiman ya, mengantarkannya pada pemukiman. Potonglah harapan untuk tinggal di kota ini dan bertawakallah gitu ya. Itu digambarkan wong Badui itu kepingin nang kutha, engko di kutha iki ada makanan itu macam-macam gitu ya. Macam-macam, maka ada makanan yang dikirimkan ya model saniki gosen ya. Tapi nggih sing kathah zaman semanten nggih cuma gosen mboten nganggo napa mboten nganggo HP, wong biyen durung ana HP. Lah Ibrahim niku ten kutha kon pesen apa gitu. Engko diterno nang awakmu. Lah lek wis kaya ngono engko tawakal gitu. Jadi tawakal wae gitu ya. Jadi dengan begitu ya maksudnya konsepnya tawakal itu ya tandangono dhisik secara bagus dirancang sedemikian rupa ya. Jadi kemudian tawakal itu. Makanya saniki kalau winginane enten banjir dan Pakistan ya. Jadi banjirnya mboten tanggung-tanggung. Kutha iki luntek, omah dukur-dukur niku rubuh. Ya. Jadi pada berapa ribu rumah yang hancur. Ya. Termasuk sing mati, sing kentir, sing delok di ndukure gedunge roboh. Ya. Enten niku informasine. Lah itu ya apa lek kaya ngono iku? Tawakal ya apa lek kaya ngono? Ya wis mari bangun gedung ya tawakal gitu ya. Ana dene mara ana banjir ya bejane wis iku dhek Gusti Allah gitu. Tapi akhirnya nggih
Pakistan kewalahan menghadapi itu, minta bantuan luar negeri ya, karena banjir yang tidak biasa terjadi, karena hujan 3 bulan berturut-turut ya. Jadi mboten kau hujan gerimis kayak niki wau, hujan 3 bulan berturut-turut ya. Nah itu luar biasa nih. Jadi banjirnya mboten mandek-mandek, asale kapati gede barang wis gede no abrahi kutha. Ya. Bahkan menurut informasi ana sing mari sholawatan ya nganggo musik ya. Kaya wingi niku ten mriki nggih. Ah niku mara banjir katut kabeh gitu ya. Katut kabeh. Lah nek ngoten ya napa, tawakal itu ya tanda ngono, mari ngono serahno marang Gusti Allah. Lek kedadiane negatif ya pancene iku dhek Gusti Allah dijaluk maneh. Jadi mun katik mikir dawa-dawa, oh iki Gusti Allah gak cinta iki. Padahal wong Pakistan iki wong Islam. Apa maneh Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah malah ditawabrak karo banjir. Berarti Gusti Allah iki gak cocok iki karo wong Pakistan ngoten. Mboten ngoten. Niku Gusti Allah cocok. Pancene jatahe umur nggih sakmonten niku. Jadi jatah nih. Tapi ana umur iku bisa tambah, saged. Nek umpamane ya contohnya Kanjeng Nabi Muhammad karena banyak menyebarkan, dan penyebar Islam ya disebut terus umurnya namung 23 ya, hitungan hijriyah. Tapi sampai sekarang masih disebut terus, berarti umur Kanjeng Nabi panjang, ana umur hakiki, ana umur majazi gitu. Kira-kira sing mati kurang lebih 1000 orang niku pas jatahe bareng gitu. Wis wayahe mati kabeh gitu ya. Makane biyen niku nate zamane awal-awal Pak Harto enten Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud ya. Niku selalu berbeda karo Subhan ZE biyen wong Panjen ya. Nah niku perkara politik akhirnya Amir Mahmud pegel kira-kira. Begitu Subhan ZE lunga kaji numpak sedan di mburi, tabrak truk teko mburi. Niku lek model wong saiki iku digoleki iku. Iki direncanakan apa enggak gitu ya. Ya jare kiai wis wayahe Subhan ZE iku mati ya. Wis ditungakno ae muga-muga diterima ya karo Gusti Allah. Nah niku carane kiai tasawuf. Tapi lek soal aturan kate diproses monggo. Buktine Munir ya diproses gak ketemu-ketemu. Ya. Munir Batu niku gak ketemu gitu. Makane apa ae enggak usah dipikir dawa, iku ngono wis ketentuane Gusti Allah. Lek kate dipikir dawa ya malah sehidup semati ya. Malah sehidup semati. Ya gak apa-apa sehidup semati, tapi ben-ben ae anake cilik-cilik sehidup semati gitu ya. Sing ngomong sapa? Nggih. Nek enten pertanyaan, monggo. Enten pertanyaan? Nggih. Kita tambahi kedik ya. Ibnu Athaillah Al-Iskandari sing teori tasawufe kula damel pijakan niku ditakoni tentang hakikat tawakal. Dia menjawab, keraguan-raguan tidak akan muncul dalam dirimu ya, yang menyebabkan engkau sangat susah ya.
Oleh karena itu engkau ya selalu memperoleh hakikat ketenangan ya, menuju pada kebenaran yang engkau tempuh ya. Jadi hakikat tawakal itu ya wis gak usah moro putus asa di tengah jalan. Wong untuk mencapai sesuatu itu kan jalannya panjang dan itu terjal gitu lah bahasane wong saniki. Hidup kita ini seperti orang yang naik perahu ya. Jadi naik perahu ya, ada perahu, ada dayung ya, ada penumpang. Nah penumpangnya ini harus kuat hati nih gitu ya, bahwa dia akan sampai ke sana. Kalau dia kuat hatinya masih ono ombak ya, tidak akan menjadi putus asa. Waduh lah kok ono ombak gede semandeke balik ae gitu. Jalan terus lah. Dan itulah tawakal ya. Jadi itu harus menyertai kita. Hidup kita ini ya tidak tahu kita berapa tahun. Ya ono sing 70 tahun, ono sing 20 tahun. Tapi hidup harus dibekali dengan tawakal. Ya soal engko gak berhasil ya wis panceni. Lek basane wong Jawa urip iku mili ae engko lek teko-teko nggone gitu ya. Jadi semili ae gak usah dipikir dawa-dawa. Garai umure cepet entek. Makanya nek ana wong ditakoni mengapa umur jenengan kok sampai 92, jawabannya urip iku wis apa jare Gusti Allah. Berarti tawakale kuat itu ya. Makanya tawakal iku nggarai panjang umur. Nek susah nggarai cendek umur itu ya. Nah, makanya kalau di dalam kitab niki kan memang ketoke kaya gak membahas tentang umur ya, tapi Rasulullah ngendika bahwa silaturahmi nggadai rezekine akeh tur panjang umur. Itu berarti ada rahasia di situ. Jadi panjang umur karena silaturahim. Kula kinten niku ingkang saged kita kaji. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.